Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudariku umat Kristiani dimanapun Anda berada, salam jumpa, berkah dalam, shalom. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menanggapi kehadiran Tuhan yang ingin menyapa Anda, yang ingin memberikan pesan dan sabdanya kepada Anda, dan memberkati Anda. Kita awali perjumpaan kita dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akan kita renungkan pembacaan dari Injil Santo Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan ayat 24. Yesus mengecam beberapa kota. Kita fokus pada ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ Ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ Ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pengalaman yang dapat Anda baca di dalam HP Anda. Kalau Anda itu membuka HP Anda dan menuliskan pada HP Anda, pada Google Chrome ya, kalau Anda membukanya, Anda menulis anak tukang cuci dari Imogiri, maka akan muncul di dalam HP Anda kisah yang berjudul buruh cuci ini hantarkan anaknya jadi dokter. Ya, suatu keluarga sederhana di daerah Bantul yang memang sederhana, mempunyai seorang anak yang bernama Satya. Memang talentanya luar biasa dia. Namun yang lebih mengagumkan adalah dukungan keluarga yang luar biasa juga. Dan karena dukungan keluarga yang luar biasa ini, si anak bertumbuh dan berkembang, terutama di dalam studinya, dia berkembang secara sangat mengagumkan. Ya, prestasinya selalu luar biasa di SMP, di SMA, di SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Ya, ketika kuliah juga lalu mendapatkan beasiswa, dan yang terakhir mendapatkan beasiswa untuk studi di Hokkaido di Jepang, sampai mendapatkan jenjang pendidikan S3. Ya, sesuatu yang sangat mengagumkan. Suatu perkembangan dan pertumbuhan yang luar biasa ya, dalam rangka menanggapi karunia Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih, keluarga itu adalah keluarga yang sederhana. Fasilitasnya terbatas. Tetapi si anak bisa berkembang maksimal. Karena apa? Karena kerja kerasnya dan karena dukungan keluarga. Kita bertanya, bagaimana dengan kita sendiri, dengan anak-anak kita yang barangkali lebih berkecukupan, yang barangkali fasilitasnya lebih baik? Apakah kita telah berprestasi, telah berkembang sesuai dengan talenta, sesuai dengan kesempatan, sesuai dengan fasilitas dan dukungan keluarga kita? Di dalam Injil tadi Tuhan kecewa dengan umat Korazim dan Betsaida yang dikunjunginya. Telah diberi pelajaran oleh Tuhan, menyaksikan banyak mukjizat yang menandakan kuasa ilahi, bahwa kuasa ilahi itu telah berkarya di tengah-tengah mereka. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak tergerak, mereka tidak bertobat. Tidak tergerak untuk mengembangkan diri. Tidak tergerak untuk membaharui diri. Tidak tergerak untuk percaya. Yesus juga telah hadir di tengah-tengah kita dengan banyak karunia dan rahmat. Pertanyaannya adalah, mana yang menyentuh Anda dan telah memengaruhi Anda? Yesus datang membawa kabar gembira tentang kasih Allah kepada kita, orang berdosa. Pertanyaannya adalah, apakah kita yang telah menerima kabar gembira dari Tuhan juga menanggapinya dengan hidup penuh syukur
dan penuh sukacita? Ataukah kita tetap pesimis? Kita tak pernah berterima kasih, kita tak peduli dengan kebaikan yang telah kita terima. Tuhan datang dengan kerahiman, Tuhan datang dengan mengampuni orang yang berdosa. Tuhan juga memberi perintah kepada kita untuk saling mengampuni. Untuk mengampuni sampai 70 kali 7 kali, yang mengampuni secara tak terbatas. Pertanyaannya adalah menanggapi sabda Tuhan ini, apakah kita dengan rela juga mau mengampuni sesama yang bersalah? Di tempat lain Tuhan juga memberi talenta kepada kita. Ada yang diberi talenta 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Apakah Anda tekun mengembangkan diri dengan penuh semangat? Seperti yang menerima 5 talenta dan 2 talenta di dalam Injil. Saudara-saudara yang terkasih, itulah panggilan kita semua, kita yang telah menerima banyak rahmat dari Tuhan. Ya, diharapkan kita juga menanggapi segala kebaikan Tuhan itu dengan pertobatan, dengan pembaharuan diri, dengan pertumbuhan yang membahagiakan, yang juga menjadi berkat untuk keluarga dan orang lain. Satu hal yang membahagiakan adalah bahwa dalam masa pandemi ini, dalam masa sulit ini, banyak kreativitas muncul. Kita juga disemangati oleh kisah-kisah kemandirian dan keberhasilan saudara-saudari kita. Ya, misalnya saja saudara-saudari kita yang difabel. Ya, kita dapat melihat di YouTube atau dimanapun kisah-kisah saudara-saudara kita yang tanpa tangan, tidak mempunyai tangan, tetapi mereka sukses dalam studi, mereka sukses di dalam karya, mereka mempunyai karier yang baik, mereka mempunyai masa depan yang baik. Ya, sesuatu yang mengagumkan. Satu contoh bagaimana orang menanggapi karunia Tuhan, menanggapi rahmat dari Tuhan dengan pertumbuhan, dengan perkembangan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mohon semoga kita yang dicintai Tuhan, kita yang senantiasa diberi banyak karunia oleh Tuhan, semoga kita juga menanggapinya dengan penuh syukur, yang menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang selalu berusaha semaksimal mungkin, dan semoga dengan demikian kita juga diberi pertumbuhan yang membahagiakan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga Anda. Marilah kita akhiri perayaan ibadat ini dengan mohon berkat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih atas sabda-Mu pada hari ini, di mana Kau ingatkan bahwa kami senantiasa Kau cintai, kami senantiasa Kau lengkapi dengan banyak karunia. Semoga kami tidak menyia-nyiakan rahmat-Mu itu. Semoga kami juga semakin tekun menanggapinya dengan senantiasa membangun diri, mengembangkan diri, bekerja lebih keras, sehingga hidup kami juga semakin bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami, keluarga kami juga Kau berkati dengan berkat pertumbuhan yang membahagiakan, dengan berkat kesejahteraan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Tuhan serta-Mu, dan serta-Mu juga. Diberkatilah saudara-saudari, keluarga, karya-karya Anda, cita-cita dari semua putra-putri kita oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat berkarya, Tuhan memberkati.